ngebahas soal ngeri-ngeri sedap yang kalau kalian bingung kenapa aku baru bahas sekarang, karena ngeri-ngeri sedap itu didaulat menjadi salah satu calon nominasi untuk film berbahasa asing di Oscar 2023 mewakili Indonesia. Menurut aku film ini, walaupun aku nggak nonton di bioskop ya, tapi di Netflix ada dan aku baru nonton. Film ini tuh mengajarkan apa artinya sebuah keluarga yang masih hidup sesuai dengan adat, masih hidup sesuai dengan pandangan-pandangan adat, dan masih juga hidup dengan salah satu hal yang sebenarnya sering terjadi, yaitu adalah kadang orang tua pengen yang terbaik untuk anak tapi tidak mempersilahkan anaknya untuk memilih sendiri bagian dari hidupnya mereka, karena kan di end of the day yang nantinya menjalani hidup kan anaknya sendiri ya. Orang tuanya yang masih berbaku dengan adat dan anak-anaknya yang sudah hidup modern harus menjalani hubungan yang agak rumit gitu. Ada beberapa peraturan adat di Medan atau di Sumatera Utara yang bisa dibilang dilanggar oleh anak-anak yang sudah modern di sini, dan orang tuanya masih ingin anaknya melakukan adat tersebut gitu ya. Di sisi lain juga anaknya sebenarnya mau menuruti apa kata orang tua, tapi dia kan mereka yang menjalankan hidup ya, artinya kita paling ngerti lah apa yang kita mau tuh apa. Tetap intinya melakukan yang terbaik untuk orang tua, tapi terkadang ada beberapa hal yang memang kita merasa kurang pas dan harus kita langgar untuk kebahagiaan kita sendiri. Kadang kita memikirkan kebahagiaan orang lain dan mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Nah ini yang agak sedikit rumit dari keluarga ini sih. Maksudnya gini, aku ngerasain banget ya, artinya kadang keluarga bukan cuma orang tua ya, di sini keluarga ngerasain bahwa pengen yang terbaik untuk kita, tapi di dalam sendiri kan yang menjalani hidup kita ya, maksudnya kita yang tahu kita harus butuh apa, kita mau gimana hidup kita kan kita yang tahu ya. Ditambah lagi ada beberapa peraturan adat yang sudah terbiasa sebenarnya sama kehidupan mereka, sudah dibiasakan sejak kecil gitu ya. Ngikutin Anda sebenarnya nggak salah, tapi di sini digambarkan adalah orang tua yang karena terbiasa dengan hidup adat itu sehingga dia seperti merenggut kebahagiaan anaknya sendiri, dan itu yang mencoba dibangun di film ini. Aku ngerasa ini film pantas banget sih untuk mewakili Indonesia di ajang Oscar gitu ya. Kita jadi tahu ada adat Batak yang sebenarnya rumit tapi menarik untuk dipelajari sebenarnya gitu ya. Aku ngerasa bahwa adat Batak mewakili banget Indonesia. Aku sih suka sama landscape-nya Indonesia yang sangat digambarkan, dalam hal ini Danau Toba yang sangat digambarkan dari film ini, karena kan ini mengambil latar memang Medan gitu, memang Batak, memang budaya Batak yang menjadi fokus utama di sini, dan yang kadang-kadang sebenarnya sering banget digambarkan di film-film lain, tapi kan kebanyakan Jawa gitu ya.
kita jarang banget ngelihat budaya-budaya di luar Jawa yang digambarkan di film seperti ini gitu ya. Sebenarnya banyak banget pada zaman itu, pada bulan film ini tayang di bioskop, pesaingnya tuh banyak banget, kayak misalnya Gara-Gara Warisan itu juga bagus. Dan memang aku bisa ngomong begini tuh karena aku ngerasa bahwa di tahun ini setelah pandemik usai, belum usai juga lah, setelah pandemik melandai, sebenarnya film Indonesia tuh semakin berkualitas karena memang dipersiapkan sebegitu baiknya untuk menjadi tontonan yang bisa mengobati kebosanan mungkin ya, kebosanan para orang-orang yang baru saja memutuskan untuk menonton di bioskop setelah bioskop dibuka, setelah dia stay at home begitu lama di rumah. Untuk mewakili Oscar aku ngerasa pantas banget karena kan di luar negeri kan, aku sekali lagi bilang, di luar negeri apalagi Indonesia selalu digambarkan dengan Bali, dan kebanyakan juga film-film daerah yang coba digambarkan ini di Pulau Jawa kan. Belum tahu, mungkin ada beberapa orang di luar negeri yang belum tahu Sumatera itu dalam hal ini Batak atau Medan itu seperti apa. Ini sangat digambarkan sekali dari adatnya, landscape-nya, tempat-tempat yang memang menggambarkan sekali lokasinya itu seperti apa gitu ya. Aku ngerasa bahwa film ini tuh bisa menjadi salah satu perwakilan yang bersaing ketat gitu ya. Seperti misalnya kita ngomongin film Korea yang pernah ada di Oscar, Parasite, mungkin film-film yang seperti Parasite itu kan mungkin menggambarkan sekali kehidupan Korea yang selama ini kita lihatnya dari K-pop, dan film Parasite itu menggambarkan sekali ada kok film Korea atau warga Korea yang masih bergantung dengan hal-hal yang kecil, maksudnya secara ekonomi. Nah, ini bisa mewakili Indonesia. Dari film ini adalah yang bisa menunjukkan Indonesia itu seperti apa. Dari film ini adalah budayanya Batak yang bisa dibilang belum pernah orang tahu bahwa ada budaya yang turun temurun dari nenek moyang, yang setiap hal tuh ada adatnya, dan itu yang aku pelajari dari film ini. Aku kan belum pernah ke Medan ya, tapi aku mempelajari sekali budaya-budaya Medan yang menarik sekali buat aku untuk menjadi perwakilan Indonesia di Oscar tahun 2023. Mudah-mudahan bisa menang ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.